Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tentunya selaku hamba Allah patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kembali kita yang Allah pilih datang di majelis yang penuh dengan keberkahan. Ini para ulama mengatakan majelis khair, majelis kebaikan. Kenapa baik Ustaz? Pernah ada satu kisah, salah seorang wanita kerjanya ini kupu-kupu malam. Jadi kupu-kupu malam. Ai kalibamba, rai Ustaz kalibamba. Meskipun malam juga kerjanya. Dulu iya ayam. Ceritanya satu hari itu belum pernah mendapat job. Pada no pakai mukuru kede. No pakai mo baju sunlight. Sudah diperlihatkan dia punya bentuk tubuh karena pekerjaannya cuma itu. Lama tidak dapat job, ada mobil yang lewat. Ternyata Habib tidak. Ulama yang di dalam mobil tersebut, dia tahan mobil. Ulama tersebut berhenti. Dibilang mau kemana? Dia tidak ngomong. Dia naik dalam mobil, duduk dalam mobil, dia sampaikan. Dia bilang, ya Tuan, saya pekerjaan saya ini, mungkin Tuan sudah tahu. Pekerjaan saya Tuan sudah tahu. Sehari semalam belum dapat penghasilan. Sementara saya harus memberi makan anak-anak saya. Tuan tersebut, Habib tersebut bawa. Dia berpikiran bahwa pasti akan dikasih singgah di penginapan ataupun di hotel. Perlu diingat, telapak kakinya ibu-ibu tidak bisa memasukkan ibu-ibu dalam surga. Yang memasukkan ibu dalam surga siapa? Suami. Meskipun ibu itu dalam Al-Quran ada, surat An-Nisa ada, Ar-Rijal tidak ada. Bahkan di jari kita saya naria porok, keliling, manis, tengah, telunjuk, ibu jari juga ada. Naria mau jadi ibu di dalam. Cuma kalau ibu jari tentu ayo berapa jari, berarti sudah janda. Ayo berapa ayo merongon. Olehnya ibu-ibu bagaimana caranya supaya bisa masuk surga tanpa hisab? Dikatakan dalam hadis Nabi, kalau laki-laki itu melaksanakan yang wajib, dia iringi dengan 12 rakaat yang sunnah. 12 rakaat sunnah, dia akan dibangunkan satu rumah di surganya Allah. Tapi ibu-ibu tidak perlu laksanakan yang sunnah. Raimo wajib saja dia bikin sholat wajib, puasa wajib, raimo yang sunnah. Tapi dia jaga satu amalan ini. Satu amalan ini harus dijaga. Jangan rata omong, mau porong-porong, mau jauh. Bukan itu sudah celana tua. An-Nasaib. Apa amalannya Ustaz? Dia bisa menjaga kehormatannya. Kehormatannya saat suaminya pergi mencari, dia pulang datang suami, dia jemput di muka pintu. Tolong anak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tema palena, dia ki palena. Dicium di atas, cium di bawah. Jadi bukan di bawah apa, bawah tangan. Jangan salah lagi, masih lama malam Jumat. Di atas dicium di atas, dicium di bawah. Jadi itulah yang membuat ibu-ibu karena taatnya kepada suami, sehingga insya Allah ibu-ibu itu dipersilakan. Kalian masuk dakhalal jannah, laisa hisab, tanpa hisab masuk, karena bisa menjaga kehormatan terhadap suami. Salawat dan taslim kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau disuruh bersalawat kepada Nabi, ucapkan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa harus kita mengucapkan salawat tersebut? Sering saya katakan dalam Jumat biasa, ada orang berjumat dibacakan khatib innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kita semua disuruh ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawat pada
kepada Nabi. Ini hubungannya apa? Satu waktu Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, dia berjumpa dengan satu malaikat yang tangannya ribuan, jari-jarinya ini jutaan. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril siapa? Dibilang inilah malaikat yang menghitung tugasnya dikasih Allah, menghitung hujan turun dari langit. Tidak pernah satu tetes hujan pun yang lewat dari hitungannya. Ini malaikat tersebut. Ditanya malaikat, katanya Nabi Muhammad, ya Jibril, tentunya tidak pernah ada yang terlewatkan dari semua catatannya. Dibilang semua tidak pernah terlewatkan kecuali satu. Apa itu yang satu? Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad tidak mampu dia hitung karena banyaknya pahala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya kira-kira kita cinta kepada Nabi Muhammad, tentunya kita cinta sama Nabi Muhammad, tapi cintanya kita tidak seperti cinta Nabi Muhammad kepada kita. Nabi Muhammad punya cinta sudah akhir hayatnya, dia bilang ummati, ummati, lagi-lagi kita yang dia panggil oleh Nabi Muhammad, umatnya yang dia panggil. Subhanallah, bagaimana cintanya Nabi Muhammad terhadap kita, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu ketika Nabi Muhammad itu seperti orang menggigau. Apa dia katakan? Ahbabi, ahbabi. Ini sahabat heran, kok Nabi Muhammad bilang ahbabi, 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 itu artinya saudaraku, saudaraku. Heran sahabat. Sahabat bilang, ya Muhammad, bukankah kami adalah saudaramu ya Muhammad? Dibilang, la, antum ashabi. Kalian ini, dia bilang, sahabatku, bukan saudara, kalian sahabatku. Terus siapa yang engkau panggil saudaramu ya Muhammad? Siapa ya Rasulullah? Apa dia katakan Nabi Muhammad? Siapa mereka? Orang yang tidak berjumpa denganku, tidak melihat wajahku, tapi dia beriman kepadaku. Itu yang dipanggil Nabi Muhammad hingga akhir hayat. Siapa yang tidak melihat Nabi Muhammad? Tentunya kita tidak melihat Nabi Muhammad, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengikuti salah seorang sahabat yang namanya siapa ini, sahabat Nabi ini, dia sukanya mabuk. Pokoknya mabuk terus dia punya kerja. Nuaiman ya, Nuaiman ini nalang terus kerjanya. Mabuk dia, ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nasihati dia, ya Nuaiman, kenapa engkau mabuk terus? Tidak usahlah mabuk, tidak baik. Ya Muhammad, iya terima kasih ya Rasulullah, besok saya tidak mabuk lagi. Sampai besoknya didapat mabuk lagi. Nalang moje. Lantaran sahabat ini jengkel, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semua jengkel dengan Nuaiman tersebut. Apa dia katakan? Hai Nuaiman, engkau ini sudah dinasihati Rasulullah. Engkau sudah Nabi Muhammad katakan jangan minum, jangan minum. Kenapa ente mabuk-mabuk terus? Apa penyebabnya? Engkau sudah berjanji tidak mau minum lagi. Kenapa masih mabuk lagi? Jangan nanti dilaknat Allah engkau ya Nuaiman. Setelah dikatakan demikian, Nabi Muhammad langsung katakan sama sahabat, jangan kalian katakan begitu sama Nuaiman, karena Nuaiman itu dicinta oleh Allah dan Rasulnya. Begitupun Nuaiman mencintai Allah dan Rasulnya. Ternyata Nuaiman ini dia mabuk-mabuk terus karena kepingin ditegur oleh Nabi Muhammad. Dia ingin ditegur, dia ingin dinasihati, sehingga dia buat cara-cara seperti ini. Tapi dia dicintai Nabi Muhammad karena dia sering memberikan senyuman, dia bisa memberikan kegembiraan kepada baginda Nabi Muhammad. Satu ketika Nabi Muhammad kehilangan orang yang dia cintai, istrinya Khadijatul Kubra, istrinya Khadijah dan pamannya yang tercinta. 3 hari 3 malam Nabi Muhammad tidak pernah tersenyum dan sedih terus Nabi Muhammad. Nuaiman ini datang melihat keadaan Nabi Muhammad, tidak pernah Nabi Muhammad ini lagi senyum.
Apa yang dia buat? Dia pergi ke tempat penjualan kambing. Sampai di sana dia katakan ini penjual kambing. Boleh saya beli kambing 2 ekor yang saya mau berikan hadiah kepada Nabi Muhammad. Oh, dibilang tukang kambing. Alhamdulillah, saya sadar tadi saya tidak pernah laku, saya punya jualan. Ente datang silakan Nuaiman. Ya tapi antum yang bawa aku. Dia suruh lagi penjual ini kambing bawa sama Nabi Muhammad. Kemudian dia intip Nabi Muhammad. Setelah dia bawa, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya kekasih Allah. Ini ada hadiah 2 ekor kambing. Dari siapa? Dari Nuaiman. Masya Allah, ucapan Nabi sama Nuaiman. Terima kasih banyak pada Nuaiman. Intip-intip. Dia lihat-lihat. Jadi ini penjual kambing. Tidak ada lari-lari dari tempat. Rasulullah juga bingung. Ente sudah kasih hadiah. Ente sudah kasih kambing. Ente harus pergi saja kan begitu. Kenapa ente mesti tunggu di sini? Dia bilang, ya Rasulullah, kata Nuaiman, engkau yang bayar. Ya Allah, di situ baru senyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sering memberikan senyuman kepada Nabi Muhammad. Bahkan satu kali, ini ceritanya Nuaiman ini, ada tamunya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad dikenal zaman itu Al-Amin. Al-Amin ini orang yang terpercaya. Jadi ada yang dari negeri seberang, ini mau lihat betulkah Nabi Muhammad ini Al-Amin. Dia mau datang menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad ini sebenarnya, pemimpin mereka bagaimana sebenarnya. Datang ini tamunya Nabi Muhammad dengan membawa unta yang gagah. Diparkir di luar, di halaman begitu. Mereka pergi menghadap Nabi Muhammad. Di luar ini ada Umar ibn Khattab. Ada panglima perang, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi yang gagah berani, ada semua di luar. Jadi Umar bin Khattab ini bercanda. Dia bilang, Nuaiman, ente lihat itu dong, unta. Iya, saya sudah lihat. Kalau kita orang mau sate ini, nanya maraponi saya. Ini Nuaiman dibilang begitu, dia potong betul. Ini sambalnya ada orang punya, pada tamu sementara bicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sambali orang punya onta. Nabi Muhammad keluar, ya Allah, orang tadi baru mau masuk Islam, kok kenapa kamu bikin begini, kasihan. Nuaiman lari, Nuaiman jauh-jauh. Dia dapat sahabat Nabi sementara gali lubang dia masih bunyi di sini. Bilang begini, saya ini dikejar-kejar orang ya. Mohon maaf dulu, boleh saya stop dulu begali, saya mau bersembunyi di dalam. Karena ini dikenal, Nuaiman ini dikenal sahabat Nabi. Siapa yang tidak kenal dia akrab sekali dengan Nabi. Jadi dia bilang, iya boleh. Tapi kalau ada yang cari jangan sampai engkau katakan ya. Iya Nuaiman, mana saya mau katakan engkau kan orang yang sahabatnya Nabi. Meskipun Nabi Muhammad katakan engkau tidak akan katakan. Tidak, saya tidak akan katakan, dia bilang. Kan dalam hatinya tidak mungkin Nabi mau sampai kamar baca. Oh, kau dia lari berkilo-kilo. Dia pikir Nabi Muhammad tidak mau datang. Terakhir Nabi Muhammad keluar. Ya Allah, dia lihat ini pekerjaannya siapa? Kenapa jadi begini? Kata dia sahabat Nabi Nuaiman, ya Allah, kenapa kau orang tidak bisa larang? Kasihan. Terpaksa disuruh sahabat tadi ganti. Satu ekor ganti dua. Orang dia katakan, oh masya Allah, memang betul-betul Rasulullah. Nabi Muhammad cari sampai di lubang tersebut. Sampai di sana, Assalamualaikum. Dia bilang, dia tanya dengan yang penggali lubang tersebut, apakah Anda melihat Nuaiman? Ya Allah, dibilang saya sudah berjanji tadi, saya tidak mau bilang-bilang. Aku tahu, saya beri faham, saya Rasulullah yang bertanya ini. Jadi terpaksa apa dia jawab? Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak melihat Nuaiman, matanya ke sana, tapi tangannya begini. Saya tidak melihat Nuaiman, tapi tangannya menunjuk di sana, itu Nuaiman bersembunyi. Ya Allah, Nuaiman. Nabi Muhammad, pokoknya dia setiap ada tamu yang datang pasti ceritakan tentang Nuaiman. Karena cintanya Nabi Muhammad ini sama Nuaiman. Nuaiman dulu meninggal daripada Nuaiman. Nuaiman dulu meninggal daripada Nabi Muhammad. Pada saat Nuaiman meninggal dunia, habis dikuburkan, sahabat sudah pulang semua. Orang Nabi Muhammad tunggu di atas kubur. Dipanggil, ya Rasulullah, ayo kita pulang, selesai sudah. Dia bilang, saya masih menunggu sedikit. Kalian duluan saja. Ternyata dia mau dengar Nuaiman ini ditanya di dalam kubur. Ditanya, datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya, Man rabbuka? Allahu Rabb. Dia jawab. Pas dia tanya, Man nabiyuka?
bilang ulangi pertanyaannya. Man nabiyuka, siapa nabimu? Hei, jangan keras-keras, dia masih di atas. Masih di atas Nabi Muhammad, menunggu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah sudah meninggal, ente masih membuat senyuman kepada Nabi Muhammad, sehingga dia orang yang mabuk yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak muda yang masih mabuk jangan ikut ini, karena tidak ada lagi Nabi Muhammad sekarang. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Jangan gara-gara mau ikut doa Aiman malah nguturusimu. Ayo pada Nabi Muhammad, siapa yang mau ampuni kita punya dosa. Oleh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kematian sudah selesai, semua dibahas oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Parigi Utara, dari lahir maupun batin. Ya, namun kami sudah menyampaikan sekarang kita tidak perlu takut dengan kematian. Karena kalau kita takut pasti mati. Berani juga mati. Sakit nama teja, tidak sakit juga mati. Karena Allah bilang kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti kata Allah akan mati. Kalau Allah yang bilang pasti. Berbeda dengan caleg kalau berjanji. Meskipun dia laksanakan semua karena kesibukannya biasa memang itu rasaan. Sehingga kami berpesan caleg-caleg jangan terlalu banyak janji. Pokoknya bilang insya Allah kalau saya jadi, saya akan sejahterakan kalian, masyarakat, teman-teman, saudara-saudara. Sudah disampaikan tadi. Karena sekarang ini biar doanya Puaima sudah lain-lain sudah. Apa doanya? Allahumma ftah lana abwaabul khair. Sudah abu-abu lain. Kenapa tidak abu-abu? Narata PDI Nesuan masuk di kantor. Narata Demokrat Nesuan di kantor. Narata ini doa abu. Allahumma ftah abwaabul rahmah, abwaabul barakah, abwaabul karom doa. Ini harus dihindari. Kemudian kita kalau orang kasih fulus, ambil uangnya. Yang penting jangan ada perjanjian, akad namanya. Kalau kita dijanji, tosu aku lesedoi, kita orang motosu serba salah. Karena Nabi bilang arwasi wal murtasi binar, yang disogok dan menyogok dua-dua dalam neraka. Sama tempat. Jadi beri mamu, anda dibacakan dari timah uang. Yang ditusuk orang yang ada di sini saja. Kenapa? Karena kita jauh di Toboli. Sampai umurku nih dari aku di Nujulan sana. Sama-sama kita orang SMP sampai sekarang belum ada wakil dari Toboli satu orang jadi dewan. Ayo Karia, bagaimana mau jadi deker, madeweker dorong tusuk. Allahu Akbar, gara-gara apa? Fulus. Dikasih fulus. Bukan saya berkampanye, maksudnya cerdaslah kita angkat, kita punya orang-orang yang ada di sini sehingga ada orang-orang belum ada dekernya, bisa dibantu kita, bantu ya. Bantu kan. Begitu maksudnya. Masih bagus saja. Insya Allah ke depannya. Meskipun terkadang kita percaya itu selalu bilang hilangkan kita punya prasangka buruk kepada yang lain-lain. Olehnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami perlu tekankan lagi yang terakhir yang sudah ditekankan tadi, cuma yang kami akan tekankan lagi bahwa karena kami tadi sholat maghrib di masjid ini sama Aimar Taura. Iya, biar satu saf menegak. Sementara sholat di masjid ini hukumnya pahalanya itu sangat besar, 27 derajat pahalanya. Sholat di rumah cuma satu. Itu pun kalau diterima. Kalau di masjid tidak diterima satu, ada 26. Adapun kalau salah imam, makmum bisa memperbaiki dan tetap diterima kita punya sholat. Tapi ada risau kurang amat, tidak ada. Bisa jadi kita perempuan, kecuali perempuan sholat di rumah. Perempuan kalau di rumah 27 derajat pahalanya. Kalau laki-laki cuma satu. Jadi kalau ada suami suami sembahyang di rumah, sudah kasih pakai daster saja. Karena tidak ada perintah suami di rumah. Cuma kalau terpaksa dari kebun, kesian, dari mengail, dari pekerjaan, ada uzur maksudnya. Kalau uzur itu ada halangan, boleh. Tapi kalau tidak ada, rame-rame kita makmurkan masjidnya Allah. Karena Nabi Muhammad, silakan buka hadis apa saja, sampai dari kelahiran sampai kematian tidak pernah ada Nabi Muhammad itu sholat di rumah, tidak pernah, kecuali sholat sunnah.
Kalau sholat wajib tidak pernah di rumah. Sehingga kita mamurkan ini masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya ini sholat berjamaah di masjid. Pentingnya ini sholat wajib. Ada seorang Habib ini, mohon maaf, saya cuma mungkin kami sudah lihat semua ini, sudah viral ini Habib. Dia nasihati anaknya. Ini Habib namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Bukan Al-Haddad. Al-Haddad itu pengarang Ratibul Haddad yang sering anak-anak majelis di sini baca. Ratibul Haddad habis maghrib itu diamalkan mereka. Tapi ini Al-Haddad. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Apa dia nasihati anaknya? Hei anakku, kalau kalian tidak sholat, lebih baik abah piara anjing daripada orang yang tidak sholat. Kenapa? Dia bilang kalau anjing yang ada di rumah cuma malaikat yang tidak masuk. Jadi kalau ada anjing di rumah itu malaikat tidak masuk. Dan setiap hari orang piara anjing itu 2 gunung Uhud dia punya pahala dikurangi. Orang yang piara anjing. Dia bilang kalau orang yang tidak sholat bukan cuma malaikat yang tidak datang, tapi murkanya Allah setiap hari datang. Bayangkan ini dia punya nasihat. Dia nasihati anaknya dengan nasihat, Masya Allah, nasihat yang betul-betul. Sehingga kita ada kerjasama karena Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Tentunya orang tua laki-laki, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin daripada wanita. Dia pimpin wanita, suruh istrinya menyuruh anak-anaknya, mari kita kerjasama. Bahkan Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang ada di Mekah, satu-satunya Habib yang berani lawan Wahabi, karena di Sarat tidak boleh orang baca maulud, baca berzanji, tidak boleh di sana. Dia yang lawan, Habib Muhammad Al-Maliki. Dia ditanya oleh seorang wanita, ya Habib, bagaimana cara membangunkan anak kalau sementara tidur, sementara dia mau sholat subuh, bagaimana cara membangunkannya? Ini ditanya dia. Apa Habib menjawab? Dia tanya balik ini ibu, Bu, bagaimana kira-kira kalau rumahnya ibu tabaka? Ada anaknya ibu dalam rumah. Dia bilang, saya berusaha kasih keluar. Kalau dia tidak mau, saya akan paksakan dia keluar. Begitu dia katakan. Begitulah dia bilang. Daripada terbakar di dunia, lebih baik dia diselamatkan dari dipaksakan dia untuk sholat subuh, daripada dia nanti akan dibakar di akhiratnya Allah. Sampai begitu mereka punya nasihat-nasihat. Jadi ini nasihat dari ulama yang saya sampaikan, meskipun kami pribadi ini juga belum mampu menjalankan ini. Belum mampu. Cuma kita sama-sama berbagi. Jadi jangan merah-merah. Bangkali Toburana bilang, oh, nah anu totomor, rai. Kita orang ini berdosa juga, kasihan. Bahkan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu katakan apa yang kau tidak kerjakan. Kaburat maktan indallah. Kalau kaburat ini marah sekali sudah Allah. Kaburat maktan, marah sudah Allah, murka Allah. Lima taqulu ma la taf'alun. Apabila kau katakan apa yang kau tidak buat. Sedang berusaha, sama-sama kita berusaha agar supaya kita bisa selamat daripada akhir zaman yang sekarang ini, yang kita sudah merasakan bagaimana kita melihat keadaan sekarang. Tantomo mati menumpak guru anak-anak. Setengah mati kita berupaya nutumangi apa diminta HP yang diminta bermain. Rongo juga tidak bermasak. Lihat kemarin air noak. Kau kenapa tidak memasuk? Ada beras, naria, ikan naria, apa? Data, Allahu Akbar, data. Ketumangi data. Dari. Olehnya ibu-ibu, sayangi suaminya, mari bekerjasama yang baik, agar supaya kita ini bisa selamat dunia dan akhirat, karena kehidupan ini tidak akan panjang, tidak lama, hidup ini sedikit saja. Jadi bagaimana kita perbanyak cinta kita kepada Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Ada terakhir cerita, saya mau ceritakan sedikit masalah Nabi Muhammad. Ini kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Ini salah seorang Arab Badui. Arab Badui ini Arab pegunungan. Jadi apa kayak kalau di Palu sana suku Da'a dia. Jadi ini Arab Badui ini keliling di Ka'bah dia. Sementara dia tawaf, apa dia katakan? Ya Karim, ya Karim. Ada syairnya. Kalau kemudian syairnya, oh nagaya. Kalau kami buka syairnya Arab Badui akan muncul dia. Begini dia punya syair dengan dia lakukan. Kana Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi riqab wa yaqulu ya wa yaqulu.
Dia panjang ini syairnya, cuma saya artikan saja. Dia katakan ya karim wa qala nabi sallu ala nabi, maksudnya berkata lagi Nabi Muhammad setelah ini Arab Badui ini dia tidak tahu bahwa Nabi Muhammad di belakangnya ai penyanyi belum pernah baku dapat Nabi Muhammad kesian ai pare nasirata. Jadi dia keliling di Ka'bah. Dia di sampai sudut yang pertama dia baca ya karim ya karim. Jadi menyaut dengan Nabi Muhammad dari belakang ya karim ya karim. Dia dengar ini sih mau saya tameme begitu maksudnya dalam bahasa Kailina sih. Dia mana tameme aku sih. Nah, tapi dia tidak pusing, dia tidak heran. Dia pikir lagi di sudut yang kedua. Wa qala al-arabi ya karim. Dia katakan lagi ya karim ya karim. Nabi Muhammad panggilnya mantau aja. Ya karim ya karim. Begitu, tapi dia cuek. Tapi sudah mau jengkel dia saya. Ini Arab Badui saya, kan corona saya. Sudah mau jengkel dia. Lepas di ketiga kali dia bilang lagi. Wa qala al-arabi ya karim. Dia bilang lagi ya karim ya karim. Nabi Muhammad ikut lagi ya karim ya. Itu tidak tahan emosinya. Dia langsung dia balik ke belakang begini. Ini penasihat Nabi Muhammad ya Allah. Tampan sudah dikisahkan tadi. Nah, gaya Nabi Muhammad. Tapi tetap dia marah. Kalau bukan karena ketampananmu, saya akan laporkan kau dengan nabiku. Bayangkan itu dia. Apa rasanya? Belum dia tahu Nabi Muhammad kasihan. Dia bilang ada rana gaya kau saya amas atau melaporkan sama nabimu. Nabi Muhammad bilang, saya penyanyimu siapa nabimu? Saya belum tahu saya siapa nabiku, tapi saya beriman kepada. Subhanallah. Nabi Muhammad bilang saya sudah Nabi Muhammad. Nautumang dia cium kakinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad angkat Nabi Muhammad peluk dia dia kira dua. Bayangkan saat itu dia punya gembira, dia tidak tahu lagi bahwa ada Allah. Dia tidak tahu dia anggap ada Nabi Muhammad yang memasukkan dalam surga dia. Jadi Allah utus malaikat Jibril, "Hei Jibril, katakan sama Arab sana. Katakan sama Arab, bilang dia tidak akan masuk surga langsung begitu, dia akan dihisab nanti juga dia yaumul qiyamah." Jibril katakan sama karena Arabi ini dia tidak lihat malaikat Jibril, jadi cuma dia sampaikan sama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, sampaikan sahabatmu, Allah kirim salam kepadanya bahwa dia juga nanti akan dihisab di yaumul qiyamah. Nabi Muhammad katakan, hei fulan, hei Arabi, ada salam dari Allah bahwa kau itu tidak masuk surga langsung, nanti akan dihisab kau, kata Allah. Apa dia bilang? Apa saya mau dihisab? Siapa yang hisab? Allah, saya hisab juga Allah. Bayangkan ini orang Arabi ini. Nabi Muhammad kaget, kaifa, bagaimana cara mau hisab Allah? Kalau dibilang Allah menghisab saya dengan dia punya laknat, dengan azabnya, saya akan hisab Allah dengan pengampunannya. Bagaimana besarnya pengampunannya, dan saya yakin rahmat Allah lebih besar. Aku mengira Nabi Muhammad. Subhanallah, orang tidak ada kantornya, tapi bagaimana itu dia punya cerdas. Subhanallah, Arab abai. Ini bisa kita ambil, kita jadikan kita punya pelajaran di kehidupan kita, sedangkan mereka orang yang mungkin tidak belajar tapi cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi, karena mereka tahu yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat Allah dan Rasulnya, dan juga kita bagaimana hubungan silaturahim di antara kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali yang dapat saja kami sampaikan. Yang terakhir masalah kurban. Kurban sudah dekat di depan. Apa yang perlu kami sampaikan tentang kurban ini? Masih ada pertanyaan di masyarakat. Ustaz, mana yang didahulukan, kurban atau akikah? Ini kan biasa terjadi. Jadi perlu kami sampaikan, akikah ini kewajibannya orang tua. Papana umur 7 hari wanusamma, diberikan nama anak tersebut, kemudian digunting rambutnya, dicukur, dikeluarkan itu rambut dari perut karena itu masih bercampur dengan darah, dihilangkan, habis digunting pangannya, dia akikah, dicukur dia kasih habis, nanti insya Allah dia tumbuh lebih lebat lagi dan akan memberikan kecerdasan kepada anak tersebut. 1 minggu, 2 minggu, 1 minggu, kemudian 21 hari, kemudian 1 bulan, 1 tahun dia tidak punya kemampuan untuk akikah anaknya laki-laki. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, yang perempuan 1 ekor kambing,
Tidak apa-apa jenis kelaminnya berbeda. Kan ada yang tanya, Ustaz, tidak apa-apa kita berakikah atau berkorban kambing perempuan, yang dikhawatirkan itu saja naria isina hamil atau bunting. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Tidak apa-apa, boleh kambing perempuan, jangan sampai naria isina. Itu yang dilarang akan jauh. Jadi tidak mampu 1 tahun, maka putus kewajiban orang tuanya, karena akikah ini bukan hukumnya wajib, hukumnya sunnah, tapi sunnah hampir wajib, sunnah muakkad, jadi dia hampir wajib. Jadi kalau tidak punya kemampuan tidak berdosa asal betul-betul tidak mampu. Dia mana mampu cicil motor, tapi saya mampu cicil kambing. Nah itu maksudnya. Jadi tidak mampu lepas. Kalau dia punya rezeki, dia mau akikah dirinya, boleh dia akikah dirinya. Bagaimana saat itu ada kambing berjumpa dengan idul kurban, mana yang didahulukan? Jangan boleh, Ustaz, saya mau berkurban atau berakikah? Yang didahulukan berkurban. Berkurban yang didahulukan. Kenapa? Karena akikah masih boleh di minggu-minggu yang lain, di waktu-waktu yang lain masih boleh. Tapi kalau kurban cuma 1 kali 1 tahun. Jadi kita dahulukan berkorban tersebut. Olehnya yang belum akikah, karena terkadang kita sudah terbiasa, mungkin ini terbiasa di mana-mana, kita terbiasa akikah nanti meninggal dunia. Padahal akikah meninggal dunia ini dalam syariat tidak ada. Airnya akikah, airnya. Jadi kalau mau potong kambing, jangankan kambing, potong sapi orang meninggal tidak apa-apa. Cuma pahala sedekah. Mau potong tahu, potong ayam, sama pahalanya sedekah. Sama itu anak-anak yang melakukan itu dia mendapat pahala karena anak yang saleh-salehah berbakti kepada orang tua, yang mendoakan orang tuanya. Itu sering dilaksanakan. Kemudian kalau orang yang sudah meninggal nemo atau mau akikah, karena akikah ini artinya menggunting. Jadi siapa atau Ustaz undang saja. Saya mau undang ini mau baca doanya orang tua, baca doa tahlil yang ke-40. Atau apa akikah. Karena akikah ini saya pikir berbeda ini. Akikah dengan hakikah sama saja, karena potong kambing juga berarti sama artinya. Begitu juga biasa ada juga terbiasa kita di kampung mau bacakan malaikat. Nah ini biasa kita keliru juga, malaikat ada apa-apa. Biar apa menjadi malaikat kan ini kan logika maksudnya kan malaikat ini. Kemudian masalah bakar dupa itu dianjurkan, itu zaman Nabi Muhammad sudah ada. Biasa ada orang itu kayak alergi, jangan dibilang kayak orang Yahudi menyembah api, bukan. Nabi Muhammad bikin namanya bukhur pada zaman Rasulullah itu, getah-getah pohon yang harum itu dibakar karena para malaikat itu senang dengan bau harum tersebut. Ini tidak apa-apa dia. Cuma yang dilarang guru tua, nemo airnya dupa dibakar gula. Itu guru tua bilang dia larang keras karena mubazir hukumnya. Innamal mubazirina kanu ikhwanus sayatin. Perbuatan mubazir itu sama dengan perbuatan setan. Saya kira ini saja barangkali. Kalau ada yang belum jelas, boleh kita duduk di sini sama-sama, kita duduk. Kita baku tanya-tanya sedikit. Barangkali ini saja dapat kami sampaikan. Insyaallah kita berjumpa di lain waktu, bukan di tempat takziah saja. Kalau tempat takziah lagi berarti mendoakan ada yang mau meninggal lagi, bukan. Yang lain-lain. Oleh jawaban rahmati Allah ini saya mungkin dapat kami sampaikan. Mohon maaf orang-orang tua kurai maupun guru ranga saya, maaf dari ujung rambut sampai ujung kakinya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.